Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Faisal Inspektor, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Masih membahas kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini tidak menemukan benang merah dan mengungkap fakta sebenarnya, karena yang menarik banyak atensi dari publik, para tokoh, praktisi hukum, maupun para advokat yang memberikan bantuan hukum maupun opini-opini hukum, termasuk saya, meskipun saya di dalam hal ini tidak berpihak ke siapapun, namun sebagai praktisi hukum dan advokat, saya melihat kasus ini merupakan sebuah fenomena ketidakprofesional dalam penegakan hukum. Nah, kenapa hal ini menjadi carut-marut, menjadi sangat kusut, dan baru-baru ini para saksi-saksi yang pernah memberikan keterangan di dalam persidangan menyatakan menarik kesaksian atau BAP dan menyatakan pada keterangan-keterangan yang diungkapkan di dalam fakta persidangan merupakan bukan fakta sebenarnya. Dan pada tahun 2016 saat itu mereka dalam tekanan dan bukan yang ingin disampaikan seperti para saksi-saksi yang pada malam kejadian dan bersama para terdakwa, mereka tidur di kediaman atau di rumah Pak RT. Namun para saksi-saksi ini pada saat mengungkapkan keterangan sebenarnya tidak direspon dengan baik dan tidak dianggap. Nah, apakah ini adalah hal yang benar? Karena para terdakwa saat ini akan mengupayakan peninjauan kembali seperti halnya terdakwa Sudirman, yang dimana Prof. Uto Hasibuan, Ketua Umum Pradi, yang juga Ketua Umum saya di organisasi advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia, dan saya sepakat dengan Prof. Uto Hasibuan ketika press release yang juga saya pernah memberikan pandangan hukum di konten sebelumnya, saya menyatakan ada kejanggalan terkait dihapusnya 2 DPO dan dinyatakan oleh pihak kepolisian adalah hal yang fiktif. Nah, karena saya juga membaca sendiri dalam salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, di dalam salinan tersebut 2 orang yang saat ini dinyatakan fiktif dan hanya 1 yang sekarang juga Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya, Pak Tony, ini akan mengajukan pra-peradilan dan meyakinkan bahwasanya Peggy Setiawan bukan pelaku sebenarnya. Nah, di dalam salinan putusan tersebut terdapat banyak keterangan-keterangan yang dimana ada 2 nama yang berperan yang disangkakan. Nah, ini jadi hal yang menarik ketika Prof. Uto Hasibuan menyatakan bahwasanya 2 DPO yang fiktif ini, maka perkara ini bisa diduga adalah perkara yang fiktif dan kronologisnya memang tidak sebenarnya. Dan menurut saya ini juga sedikit ada petunjuk ketika saksi di TKP menyatakan bahwasanya
Rekonstruksi dengan keterangan saksi yang ada di TKP yang membantu para korban yang bernama Pak Suroto. Pak Suroto ini menyatakan TKP yang dilakukan rekonstruksi tidak sama dengan apa yang waktu beliau membantu para korban atau almarhum Eki maupun almarhumah Vina. Nah, ini sangat menarik dan nanti ketika peninjauan kembali agar para saksi ini benar-benar konsisten dan bisa memberikan sebuah pencerahan bahkan membantu para terdakwa yang memang apabila tidak bersalah merupakan presiden buruk dan pengulangan dari kasus Sengkon dan Karta apabila memang para terdakwa ini tidak melakukan tindakan yang disangkakan atau dituduhkan atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Saya mau flashback sedikit soal kasus yang menjerat para terdakwa ini, termasuk anak yang berinisial S, yang juga menjalani hukuman selama 8 tahun, dan saat ini sudah keluar dan menyatakan bahwasanya pada waktu penyidikan, si S, anak yang berhadapan dengan hukum ini, dia mengalami penyiksaan dan di luar etika penyidikan pihak kepolisian. Nah, apakah ini benar demikian? Memang harus dibuktikan di saat nanti peninjauan kembali, termasuk para terdakwa juga mengalami hal demikian. Mereka mengalami intimidasi, sedikit penyiksaan, dan saksi-saksi yang mencabut berita acara pemeriksaan yang ketika pada malam kejadian mereka juga tidur di rumah Pak RT bersama para terdakwa. Nah, ini yang memang harus dicari benang merahnya dari awal terkait keterangan Pak RT yang ketika itu menyatakan anak-anak tersebut tidak berada di rumahnya pada malam kejadian. Nah, ini harus dikonfrontir apakah benar yang menjadi carut marut pada proses penyelidikan maupun penyidikan pada saat laporan yang dimana beliau yang pada saat itu menjabat sebagai Kanit Satuan Narkoba yang secara emosional sebagai seorang ayah yang kebetulan juga beliau adalah seorang polisi langsung bertindak dan berusaha mencari para terduga pelaku. Beliau menyatakan bahwasanya ini ada dugaan tindak pidana pembunuhan. Akan tetapi pada saat mencari alat bukti yang dimana dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dua alat bukti itu harus benar-benar menjadi pedoman bahwasanya bila melakukan tindak penyidikan dan menetapkan sebuah tersangka harus benar-benar berdasarkan dua alat bukti secara material. Nah, ini yang menurut saya sedikit tidak maksimal dan menurut saya tidak profesional, karena keterangan-keterangan saksi yang menurut saya ini bermasalah dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Susno Dioaji yang dimana beliau adalah mantan jenderal kepolisian. Bapak Susno Dioaji meragukan keterangan dari saksi yang bernama Aep yang menyatakan bahwa dia melihat pelaku dalam jarak 100 meter. Nah, ini juga saya pernah memberikan atau membahas di konten sebelumnya. Saya juga meragukan apakah keterangan saksi
yang dengan jarak 100 meter pada malam hari bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah pelaku. Misal, ini contoh ketika saya bertemu dengan teman saya di dalam jarak 100 meter, itu apakah benar itu teman saya, maka saya tidak mungkin memanggil atau menyapa teman saya karena pasti saya meragukan dan takut itu salah orang. Nah, maka dengan jarak 100 meter kita jika ingin mengidentifikasi bahwasanya itu teman saya, maka itu harus dengan alat bantu berupa teropong maupun kamera handphone yang bisa secara zoom, secara detail bisa melihat apakah itu benar teman saya. Nah, itu contoh apabila keterangan-keterangan tersebut yang menurut saya sangat-sangat diragukan kebenarannya. Dan yang kedua, muncul keterangan-keterangan saksi seperti Liga Akbar yang dimana dia didampingi oleh kuasa hukumnya mencabut berita acara pemeriksaan yang dimana pada waktu kejadian di tahun 2016 di fakta persidangan dia menguraikan fakta yang bukan sebenarnya. Nah, di sini si saksi Liga Akbar ini siap untuk memberikan keterangan terbaru. Sedangkan ada saksi lain yang ini sangat penting keterangannya, yang bernama Bapak Suroto. Keterangan Bapak Suroto yang pada saat malam kejadian membantu proses evakuasi para korban, yang awalnya beliau mengira ini adalah kasus kecelakaan yang ditangani oleh Polsek Talun. Namun ketika ditangani oleh Polres Cirebon, ditemukanlah bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan. Nah, menurut keterangan dari Bapak Suroto di dalam olah tempat kejadian perkara, pada saat penemuan dengan olah kejadian perkara yang direkonstruksi itu berbeda. Nah, Bapak Suroto menerangkan bahwasanya pada saat menemukan kedua almarhum Eki dan almarhum Vina yang tergeletak di jalan, itu jaraknya dengan yang dimana kita tahu bahwa pada saat olah tempat kejadian perkara ditemukan para korban ini ada di pinggir jembatan flyover Talun. Nah, ini berbeda dengan keterangan Bapak Suroto yang menemukannya di tengah jalan dengan jarak antara 4 meter, dan dia menerangkan bahwasanya sepeda motor yang saat kejadian tersebut tidak mengalami kerusakan atau seperti halnya kecelakaan. Nah, ini keterangan-keterangan Bapak Suroto ini sangat penting dalam penegakan hukum, pengungkapan kasus ini dengan seterang-terangnya. Nah, kembali di dalam proses upaya peninjauan kembali ini, maka dengan adanya satu kejanggalan, ketidakprofesionalan dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, dan keterangan-keterangan para terdakwa maupun terdakwa yang dimana anak yang berhadapan dengan hukum yang berinisial S ini menyatakan bahwasanya dia pada waktu dilakukan interogasi atau penyidikan dia mengalami penyiksaan, dan itu diterangkan oleh para terdakwa pada saat pemeriksaan. Para terdakwa ini mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh oknum penyidik, dan hal ini harus dibuktikan di dalam upaya peninjauan kembali yang akan dilakukan oleh kuasa hukum para terdakwa, dan juga proses nanti pra-peradilan bagi kuasa hukum Peggy, yang dimana juga
mempunyai saksi yang memperkuat pada malam kejadian saksi tidak berada di Cirebon, di Bandung bersama dengan para saksi itu bekerja di dalam proyek renovasi pembangunan rumah. Hal ini juga menyita perhatian mantan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD juga menyatakan bahwasanya ini adalah bentuk ketidakprofesionalan dalam pengungkapan sebuah kasus yang menurut saya kasus ini apabila ditangani dengan serius pada awalnya, maka kasus ini sebenarnya cukup simpel. Di dalam bukti forensik maupun di dalam visum terdapat tanda-tanda kekerasan. Nah, ini menurut analisa hukum memang di situ ada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan akhirnya menjadi pembunuhan. Akan tetapi, apakah bisa dengan cukup visum tersebut penegakan hukum menindak para pelaku yang hanya karena para pelaku yang sudah ditetapkan terdakwa ini sedang berkumpul bersama atau sedang minum minuman keras, atau bahkan hanya karena ada salah satu orang dalam kelompok tersebut melakukan tindak pidana, bisa diidentifikasi bahwasanya itu adalah pelaku. Maka hal ini benar-benar harus dilakukan dengan cara-cara yang sangat profesional. Dan menurut saya di dalam konten yang pernah saya bahas mengenai press release yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tidak hati-hati dalam memberikan keterangan mengenai 2 orang DPO yang dihapus di dalam daftar DPO dan dinyatakan adalah tidak sebenarnya atau fiktif. Nah, itu yang menjadi awal bahwasanya dugaan kasus tersebut adalah kasus yang menurut saya kasusnya juga fiktif. Karena kenapa kok bisa 2 orang yang fiktif ada perannya di dalam proses peradilan dan menjadi sebuah kronologis di dalam putusan pengadilan bisa dinyatakan ternyata fiktif. Nah, berarti kasus kronologis tersebut adalah kasus yang fiktif. Dan ini harus benar-benar menjadi perhatian agar dibentuklah tim pencari fakta. Mengapa saya menyatakan ini adalah hal yang kurang profesional dalam penegakan hukum? Karena yaitu tadi di dalam penegakan hukum yang ada, ketika perkara ini mencuat karena tayangnya film yang menceritakan kisah 2 pasangan yang mengalami tindak kekerasan oleh geng motor. Nah, kasus ini akhirnya mencuat kembali ketika 8 tahun sudah ditetapkan para terdakwa dan dihukum dengan vonis yang tidak main-main seumur hidup, dan salah satu terdakwa yang masih di bawah umur yang saat itu sudah bebas dengan vonis 8 tahun. Nah, ketidakprofesional itu terungkap ketika para terdakwa ini berani mengungkapkan dia pada waktu penegakan atau pemeriksaan, pada waktu pemeriksaan yang terjadi mengalami sebuah penyiksaan. Dan muncul para saksi-saksi yang juga berani mengungkapkan bahwa pada waktu itu sebenarnya dia ingin mengungkapkan fakta sebenarnya, namun karena disepelekan, tidak dianggap, dan kurang profesional dalam pemeriksaan perkara ini, akhirnya para saksi-saksi ini yang juga mengalami tekanan tidak berbicara sesuai dengan fakta sebenarnya dan mengikuti alur atau arahan dari proses yang menurut saya ini yang harus diungkap bagaimana ini bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah
proses penangkapan DPO yang diduga dilakukan oleh Peggy Setiawan, namun di dalam press release pihak kepolisian menyatakan 2 DPO yang lain ternyata adalah fiktif dan tidak ada. Nah, ini hal yang menarik karena peran 2 DPO itu tidak main-main. Di dalam putusan pengadilan 2 DPO itu melakukan perannya masing-masing. Nah, ini sangat-sangat janggal apabila jika 2 orang DPO ini ternyata fiktif. Nah, siapa yang melakukan? Nah, bisa dikatakan bahwasanya kejadian itu adalah kejadian yang fiktif karena 2 yang melakukan dalam peran yang sudah dituangkan dalam putusan pengadilan ternyata itu tidak ada. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan tadi yang saya ulas. Benar memang di dalam visum tersebut, di dalam otopsi, korban mengalami tindak kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Namun pertanyaannya, siapa pelakunya? Nah, ini yang menurut saya menjadi pertanyaan besar dan harus benar-benar serius dalam mengungkapkan kasus ini. Cari tim pencari fakta dan kuasa hukum terdakwa yang memang terdakwa ini tidak melakukan tindakan tersebut, semoga mendapatkan keadilan. Semoga penegakan hukum di masa mendatang dilakukan dengan cara yang sangat profesional, dengan memanusiakan manusia saat melakukan pemeriksaan, dengan saintifik, dan kita sebagai praktisi hukum, kita pejuang keadilan sebagai seorang advokat yang dimana di dalam visi kita adalah Fiat Justitia Ruat Caelum, yang dimana keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Nah, kita sebagai advokat tidak bisa membenarkan, tidak bisa membiarkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah. Nah, ini yang menjadi hal yang harus dibenahi di dalam penegakan hukum, penegakan keadilan di Indonesia. Nah, semoga kasus Vina ini dapat segera terang benderang, dapat terselesaikan. Demikian pembahasan soal kasus Vina ini. Tunggu konten-konten selanjutnya, edukasi hukum dari saya, Faisal Jaspector, channel yang memberikan edukasi hukum dan edukasi sosial di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.